Pernah nggak sih Anda coba cari bulan sabit yang paling muda di langit senja? Kadang kelihatan, kadang kayak hilang di telan langit. Selama ribuan tahun, penampakan hilal ini udah jadi semacam misteri, campuran antara tradisi kuno dan sains modern. Yuk, kita pecahkan kasusnya bareng-bareng dalam kisah detektif langit ini. Nah, jadi sebetulnya apa sih masalahnya? Kenapa ya cuma buat lihat sepotong kecil bulan aja kok bisa sesusah itu? Penanda langit yang super penting ini udah bikin bingung banyak pengamat selama berabad-abad, bahkan seringkali jadi perdebatan sengit. Ayo kita ungkap kenapa bulan sering banget main petak umpet sama kita. Oke, sebelum kita lanjut, kita samain dulu ya definisinya. Apa sih hilal itu? Gampangnya gini, hilal itu adalah bulan sabit pertama yang muncul sesaat di ufuk barat pas setelah matahari terbenam. Nah, penampakannya yang singkat inilah yang jadi penanda dimulainya bulan baru di kalender Hijriah. Dan ini tuh bukan cuma soal fenomena astronomi loh. Seperti yang dijelaskan di ayat ini, hilal itu adalah penanda waktu bagi kita semua. Kapan mulai puasa, kapan lebaran tiba, semuanya itu bergantung pada satu hal, kelihatan nggak hilalnya. Jadi, ini masalah yang serius. Sekarang, kita masuk ke jantung permasalahannya nih, sebuah pertarungan cahaya. Inilah alasan ilmiah, kenapa hilal itu susah banget ditemuin, seolah-olah sengaja ngumpet dari kita tiap bulan. Coba deh bayangin, di satu sisi kita punya cahaya hilal yang redup banget, ya kan? Cuma seberkas pantulan tipis dari matahari. Nah, lawannya, cahaya senja atau yang disebut syafaq yang silau bukan main. Ini adalah hamburan sinar matahari di atmosfer kita. Jadi, supaya kelihatan, cahaya lilin dari hilal harus bisa nembus dinding cahaya dari senja. Jelas pertarungan yang nggak seimbang. Terus, gimana dong para astronom bisa nebak siapa yang menang? Mereka mencari dua petunjuk kunci. Pertama, ARCL atau Arc of Light, seberapa jauh jarak bulan dari matahari secara horizontal. Kedua, ARCV atau Arc of Vision, seberapa tinggi posisi bulan di atas matahari. Jarak dan tinggi. Ingat dua kata ini karena inilah kunci buat memecahkan misterinya. Nah, petunjuk pertama dalam investigasi modern ini datang dari seorang astronom Prancis namanya André Danjon. Di tahun 1930-an, dia ngajuin sebuah aturan yang simpel banget tapi luar biasa kuat buat nebak kapan hilal bisa kelihatan. Angka saktinya 7 derajat. Menurut batas Danjon, pokoknya kalau jarak sudut antara bulan dan matahari, atau istilahnya elongasi, kurang dari 7 derajat, udah deh, hilal itu mustahil kelihatan oleh mata manusia. Sesimpel itu. Tapi, kenapa harus 7 derajat? Lah kok bisa? Jadi gini, Danjon punya teori yang cerdas banget. Permukaan bulan itu kan nggak rata. Ada gunung-gunung tinggi dan lembah-lembah yang dalam. Nah, waktu bulan sabitnya tipis banget, bayangan dari gunung di bulan itu sendiri jatuh ke bagian yang seharusnya terang. Jadi seolah-olah tanduk sabitnya itu patah. Hasilnya, ya dari bumi, sabitnya jadi kayak lenyap aja. Aturan Danjon ini ibaratnya tes satu faktor aja. Lihat deh sumbu horizontal ini adalah jarak dari matahari. Danjon tuh narik garis tegas pas di angka 7 derajat. Kata dia, kalau bulan ada di kiri garis itu, ya udah lupain aja. Tapi kalau di kanan, baru ada harapan. Simpel banget kan? Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Bertahun-tahun kemudian, muncul detektif baru dalam kisah kita, yaitu Thomas Jamaluddin. Dia merasa aturan Danjon itu bagus, tapi ada satu petunjuk penting yang kelewat. Menurut Jamaluddin, jarak dari matahari itu emang nentuin seberapa terang hilalnya. Tapi, ada faktor kedua yang sama pentingnya. Seberapa terang langit di belakangnya. Aturan Danjon itu nggak sepenuhnya memperhitungkan betapa silaunya cahaya senja. Maka dari itu, Jamaluddin ngusulin tes dua faktor. Pertama, jaraknya minimal harus 6,4 derajat dari matahari. Ini sedikit revisi dari Danjon, tapi ini nih kuncinya, dia nambahin syarat kedua. Bulan juga harus berada minimal 4 derajat kali lebih tinggi dari matahari. Kenapa? Supaya posisinya cukup tinggi buat keluar dari zona cahaya senja yang paling pekat di dekat ufuk. Nah, ini dia perbedaannya. Lihat deh, aturan Danjon itu cuma bikin satu garis vertikal. Simple, tapi kurang lengkap. Kriteria Jamaluddin nambahin satu garis horizontal buat ketinggian. Nah, ini nih yang kemudian menciptakan sebuah jendela visibilitas. Hilal baru bisa kelihatan kalau posisinya ada di dalam kotak kanan atas itu. Harus lolos syarat jarak dan tinggi. Jauh lebih akurat kan? Jadi, apa nih putusan akhirnya di kasus detektif ini? Ini tuh contoh keren banget gimana sains bekerja. Bukan saling menjatuhkan, tapi saling membangun dan menyempurnakan. Kalau kita ringkas, jadinya begini. Danjon, dia fokus ke satu faktor, jarak sudut, dengan batas 7 derajat.
Sementara Jamaluddin, dia menyempurnakannya jadi 2 faktor, jarak sudut plus beda tinggi, dengan batas 6,4 dan 4 derajat. Penting banget buat dicatat ya, kriteria Jamaluddin itu bukan menggantikan kerjaan Danjon, sama sekali bukan. Ini lebih ke penyempurnaan. Dia mengambil ide dasarnya Danjon soal kecerlangan hilal, terus nambahin faktor koreksi yang krusial banget buat ngatasin gangguan dari cahaya senja. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu kita ingat dari semua ini, intinya simple banget. Kenampakan hilal itu tergantung pada 2 hal. 1, seberapa terang cahaya bulan itu sendiri, yang ada hubungannya sama jaraknya dari matahari. Dan 2, seberapa kontras dia dibanding langit senja yang terang benderang. Nah, ini hubungannya sama ketinggiannya di atas matahari. Udah, itu aja kuncinya. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang bikin penasaran. Semua kriteria ini kan basisnya kemampuan mata kita ya, baik itu mata telanjang atau dibantu teleskop. Tapi, seiring teknologi kita makin canggih, makin gila, mungkin nggak sih kita bakal sampai di titik di mana kita bisa ngedeteksi hilal yang jauh lebih tipis lagi, yang akhirnya maksa kita buat nulis babak baru lagi di kisah deteksi langit ini? Cuma waktu yang bisa jawab.